Shalom, salam sade, salam cuan. Ketemu lagi hari ini. Waktu cepat berlalu, hari ini udah hari Kamis lagi ya. Ah, ini market juga kemarin sempat dicoba naik ke 42 ya. 42.200 kena reject dia ya. Di 50 day moving average kena reject dia ya. Jadi sekarang posisi saya buat video ini market cap di 1,926, BTC Dominance justru menguat. Kita harap dia melemah, dia malah menguat sedikit ya. 41,1 BTC Dominance. Bitcoin di 41.600 ya. Tadi pagi semalam sampai 42.200 ke reject, sempat turun lagi ke 40.900-an ya. Ini sekarang di 41.600 ya, kita lihatlah apa yang mau dimainkan sama mereka. Kondisi market lagi begini ya kan, dia masih sideways juga lah ya. Nggak ada apa yang berita penting apa juga nggak ini ya. Hari ini saya lihat berita ya, banyak koin yang udah mati, dead coin ya. Dead coin itu bukan yang rakpol loh, dead coin yang misalnya mereka benar-benar ada proyek yang dari tahun-tahun 2000 yang bulan tahun cycle sebelumnya itu 2017 gitu ya, 2018 koin-koin itu terus sama yang baru banyak yang nggak istilahnya nggak laku atau proyeknya nggak jalan, jadi koin mati gitu. Ada 1.700-an loh, banyak loh. Gila. Belum lagi yang rakpol, yang meme kok nggak dihitung, itu dihitung yang dead coin, yang koin yang bener-bener ada proyek, cuma nggak jalan, nggak ini, atau gagal lah ya, proyek gagal gitu. Wah, lumayan banyak, 1.700-an. Makanya kedepannya berapa banyak lagi kita nggak tahu kan. Ya gitulah resiko, kadang pengen cari koin micin, koin murah ya ada resikonya begitu. Ya. Sekalian saya jawab ini, ada yang berapa udah tanya Bryce atau Bitgar udah 2 bulan lebih saya rekomen itu udah sempet naik ya kemarin, jadi ini udah turun lagi. Kalau yang mau sero atau apa ya istilahnya, Bryce, koin-koin murah gitu kita belum tahu kan, jadi jangan harap mau gimana ya. Anda masuk koin-koin murah begitu ya, kalau jadi syukur, kalau nggak jadi ya anggap aja for fun gitu ya. Kita nggak tahu. Kalau Anda tanya saya bagus nggak ya, kalau rumornya sih bagus gitu kan, katanya saingan Solana nanti fee-nya murah banget, cepet lagi. Tapi ada rumor lain, gosip yang katanya ini juga scam juga katanya. Kita nggak tahu ya, katanya yang buat anak-anak India atau Bangladesh ya, nggak tahu. Ada rumor gitu juga, atau itu cuma FUD, karena sekarang juga banyak pesaing saling nge-FUD gitu ya. Jadi kita nggak tahu, maka yang koin-koin begitu karena nggak tahu siapa timnya, kita nggak ini ya. Nggak jelas, cuma cep dari web aja gitu kan. Jadi ya istilah kalau invest koin-koin begitu ya, jadi nggak jadi ya anggap aja uang makan gitu ya. Kalian apa, uang jajan samping-sampingkan gitu. Jadi kalau jadi ya syukur gitu ya kan, berarti Anda beruntung. Kalau nggak jadi ya juga nggak kecewa ya. Mudah-mudahan jadi juga, karena biasanya koin-koin begitu kalau dia ada masuk ke news-news gitu, berarti ada yang mau mainkan gitu ya. Jadi ya invest aja, lihat aja, panjang jadi ular, pendek jadi cebong. Gitu aja ya kan. Eh, Terus ada yang tanya, kok bahas gimana antara perang.
ya nggak usah gimana dibahas, ya ikutin aja lah, ekonomi memang begitu. Anda mau bahas jangan ada takut. Lihat aja apa yang harus terjadi ya terjadi. Cuma yang namanya kita ini kan ya, prepare finansial kita itu aja sih, ya kan. Gimana kripto? Kripto masih ini nanti akan dimainkan. Cuma kan sekarang masih belum ada dana diputar karena lagi pengetatan, ya kan. Lagi tightening gitu ya. Jadi belum ini. Jadi kita tunggu aja momennya gitu. Sambil ini kita lihat ya, ekonomi memang ya lagi kacau banget gitu. Ya. Tapi di balik kacau begini kan seharusnya kripto naik karena dia hijau. Kenapa turun? Ya karena untuk putaran untuk ngepam di atas itu butuh dana besar gitu. Nah, dana ini belum ada, masih karena disedot balik ya sama Fed gitu. Yang biasa mereka mainkan, mereka putar, mereka pinjam, debt-debt yang diolah ini kan sekarang lagi ditarik, tightening gitu. Kedepannya ada step-stepnya. Jadi malah mereka nggak ini, yang paling mereka akumulasi, yaitu dana-dana mereka yang ada lebih gitu ya kan. Jadi ya masih tunggu momen lah untuk nanti kripto ininya. Paling kita andalkan kan yang mainkan market ini sekarang ini kan kebanyakan ya pos-pos lama lah ya, yang memang mereka udah kuat di kripto gitu, punya dana ininya gitu ya. Jadi kita lihat aja market untuk ini. Ya sementara kondisi gitu, eh kalau saya tunggu gitu. Misalnya ini sekarang dia 41.500 something, 41.600, ya saya tunggu. Andai kata dia bisa ke 42 lagi, ya kan? Misalnya di 42.200 kena reject lagi, di situ nggak bisa lewat. Nah, mungkin di situ saya masuk short dikit gitu, ya. Itu. Jadi tadi yang tanya, kok ambil short nggak ini itu? Ya, lihat marketnya gitu. Kalau nanti dia ke 42.200 itu kena reject lagi, ya saya ambil short gitu, ya. Belum lagi malam ini si Jerome Powell juga ada speech kalau nggak salah, sama besok Jumat juga ya. Jumat juga kalau nggak salah ada rangkuman, mungkin hari ini nggak gimana mungkin. Entah apa yang mau disampaikan nggak tahu, ya kan. Cuma ya seharusnya bahasanya lebih hawkish gitu. Kita nggak tahu, lihat lah. Semalam Netflix sahamnya juga drop 37%. Makanya dia drop langsung, Nasdaq merah gitu ya. S&P 500 merah gitu. Awalnya rada hijau gitu. Ya, pas dibuka market awalnya hijau, begitu Netflix drop 37%, Nasdaq juga langsung merah itu, S&P 500 langsung merah itu. Ya paling nggak ini memang stock market sih, pasar saham yang paling kena imbas kondisi sekarang ini ya kan. Jadi kita lihat aja eh, ke depannya ini, karena tinggal berapa lagi sekarang, tanggal 21. Tanggal 21 kalau nggak salah sekitar hampir 2 minggu lagi ya kan. Tanggal 3 atau 4 itu pertemuan FOMC di awal bulan 5 lagi ya. Pertemuan FOMC sama Fed. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Belum lagi ini udah mau lebaran juga kan. Mau lebaran juga mungkin nanti ada yang buang-buang barang juga. Kita nggak tahu, kalau nggak salah tahun kemarin mau lebaran juga rada merah itu ya. Jadi kita lihatlah, hati-hati juga. Kondisi gitu selalu saya ingatkan, hati-hati, jangan ambisi ya kan. Kita mau masuk itu tunggu momen gitu. Nah, momen-momennya gitu. Nah, kalau kayak begini ini yang paling nggak enak nih, kalau lagi begini nih marketnya gini. BTC dominance-nya menguat, dia punya BTC juga sideways begitu aja di posisi ini. Jadi kita agak
ragu mau ambil mana gitu, ya kan? Jadi kalau udah kondisi gitu ya sebaiknya nunggu penggerakan, ya kan? Andai kata penggerakan dia 42.200 bisa dia tembus, nah kita ikuti ke arah atasnya gitu. Tapi kalau ke-reject lagi kayak semalam, ya kan? Dia nggak kuat ke 42.200 ke-reject lagi, ya udah ambil shot aja gitu. Ya kan? Dengan malam ini kakek Jerome Powell ada speech, atau besok Jumat juga dia masih ada speech gitu ya. Kita nggak tahu apa yang mau disampaikan, yang jelas pasti ya ekonomi tidak baik. Inflasi terus naik, sekarang dia housing market crash di Amerika, ya kan. Banyaklah carut marut, tapi secara ini kripto sebenarnya kansnya ke depan bagus. Cuma sementara ini karena untuk dana ngepamnya itu belum ini, ya kan. Ya, jadi sabar dulu, masih posisi downtrend dulu gitu. Mereka juga para paus atau para ini BTC-nya ya di hold aja dulu, nunggu momentum juga sama nunggu dana lagi gitu ya. Ya, jadi hari ini itu aja pembahasannya, singkat, nggak ada gimana, ya kan. XRP, ada yang nanya XRP. Kalau XRP gini, saya baca berita juga, kalau menurut dia punya lawyer itu John Deaton ya, kalau nggak salah, taksiran dia XRP mungkin kalau nggak banyak ini lagi problem ngulur gitu, mungkin di Agustus bisa selesai katanya sih gitu ya. Ya kita nggak tahu lah, itu menurut lawyer XRP si John Deaton ya, salah satu dia punya ini ya, pakar hukumnya ya. Dia bilang mungkin kalau dihitung, dia lihat dari kasusnya, progresnya, mungkin di kisaran Agustus bisa selesai kasus XRP. Ya mudah-mudahan, andai kata benar-benar selesai, nah saat itu mungkin XRP itu terbang itu ya. Kalau yang untuk Cardano, ada yang tanya kok Cardano gimana? Cardano positif, cuma masih kelihatan merah, dia koreksi, tapi belakangan ini Cardano positif terus gitu beritanya ya. Belum lagi ada tambahan ini lagi gitu. Dia ada 400 wallet atau apa, saya lihat bentar tadi berita. Cardano posisinya positif gitu. Gua rasa nanti juga fasil di hard fork, sebelum fasil hard fork itu mungkin nanti udah naik. Jadi kalau nanti apa agak murah, bisa Cardano bisa diambil dikit juga gitu, ya kan. Kalau misal nanti ada koreksi dalam minggu-minggu ini atau minggu depan masih ada koreksi, misalnya kalau market downtrend gitu, ya kan, ya bolehlah cicil serok gitu di CA ya. Kita lihat lah, karena market begitu tetap hati-hati, jangan greedy. Kondisi begitu selalu saya ingatkan, jangan greedy, jangan tamak, bertahap masuknya di CA, cicil gitu ya. Jadi begitu aja video hari ini. Good luck buat semuanya. Kalau yang ada cuan, kalau saya kondisi market gitu ya nunggu momentum lah, nggak bisa sembarang masuk. Yang gini agak sulit gitu ya. BTC dominance menguat, dia punya BTC sekarang di kisaran situ aja, 41.500, 41.600 gitu. Di situ dari tadi pagi saya lihat belum ada ini. Jadi kita mau ngambil langkah juga agak ragu gitu. Mending tunggu momentum ya. Jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.